Salam sejahtera para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Para sahabat, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian kata Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Para sahabat, konon ada seorang petapa yang sangat terkenal dengan kesalehannya. Suatu kali ia berdoa kepada Tuhan, lalu dalam doanya Tuhan menyapanya dengan berkata, "Hai petapa, aku tahu bahwa engkau hidup dengan saleh, namun aku mau menunjukkan bahwa ada seorang yang lebih saleh daripadamu." Petapa ini protes. Mana mungkin Tuhan ada yang lebih saleh daripadaku? Kalau tidak percaya, pergilah ke dusun sebelah, aku akan menunjukkan seseorang yang lebih saleh daripadamu. Akhirnya keesokan harinya si petapa ini berangkat dan dituntun oleh Tuhan sampailah ia di sebuah gubuk. Dan ketika dia masuk ke dalam, lalu dia tahu bahwa si pemilik gubuk ini adalah seorang petani. Dia tinggal bersama dan dia tidur satu kamar dan dia memperhatikan. Sebelum petani ini tidur, petani ini berdoa kepada Tuhan. Dan keesokan harinya ketika petani ini bangun tidur, petani ini pun berdoa kepada Tuhan. Saudara terkasih, akhirnya petapa ini protes kepada Tuhan. "Tuhan, dia berdoa cuma 2 kali. Sementara aku berdoa 6 kali sehari. Aku berpuasa dan saya yakin dia tidak berpuasa. Mana mungkin dia lebih saleh daripada aku." Akhirnya Tuhan kemudian berkata kepada si petapa ini, "Baiklah, kalau kamu masih tidak percaya, esok hari aku minta kamu mengelilingi dusun ini dengan syarat. Kamu harus membawa gelas, isilah gelas itu dengan air sampai penuh. Kamu bawa gelas itu sambil mengelilingi dusun ini, dan syaratnya 1 tetes air itu tidak boleh tumpah." Keesokan harinya si petapa ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dari pagi sampai sore dia mengelilingi dusun itu dan betul tidak ada setetes air pun yang tumpah. "Tuhan, aku berhasil." Lalu Tuhan bertanya kepada petapa itu, "Petapa, aku mau tahu, ketika engkau mengelilingi kota ini, seberapa seringkah engkau mengingat aku?" Lalu petapa ini menjawab, "Maaf Tuhan, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sehingga aku tidak mengingatmu seharian. Aku terlalu sibuk memegang gelas ini, mengupayakan supaya setetes air pun tidak tumpah. Maaf Tuhan, hari ini aku tidak mengingatmu." Lalu Tuhan berkata, "Lihatlah dirimu, lihatlah sang petani. Di dalam kesibukanmu engkau tidak mengingat aku. Tetapi petani itu, di dalam kesibukannya, ia mengingat aku meski hanya 2 kali." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah di atas adalah kisah fiksi, tidak nyata. Namun seandainya kalau Tuhan bertanya kepada kita, "Dalam kesibukanmu, seberapa seringkah kalian mengingat aku?" Apa jawab kita, para sahabat? "Aduh Tuhan, kalau bangun tidur yang aku ingat bukan wajahmu, tapi pekerjaan rumah tangga, baju yang harus dicuci, baju yang harus disetrika, aku harus memasak untuk anak-anakku, untuk suamiku." Atau mungkin kita berkata, "Tuhan, setiap malam yang kuingat hanya bisnis yang harus aku kerjakan esok hari, seberapa keuntungan yang kudapatkan?" Para sahabat, rasanya sah-sah saja ketika kita mengingat rencana, pekerjaan, aktivitas,
kita yang lain. Namun jangan lupa, mari kita mengingat Tuhan di dalam doa kita. Hari ini kita diingatkan oleh Yeremia. Ia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sahabat, saya yakin kita mau diberkati oleh Tuhan, baik keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan kita. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita dan keluarga kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan di dalam doa-doa kita? Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan doa kita akan kebal terhadap masalah? Apakah kita akan kebal terhadap sakit penyakit? Apakah kita akan kebal menghadapi pandemi ini? Apakah kita akan menghadapi hal-hal yang menyenangkan saja? Para sahabat, bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah, tetap ada pergumulan yang akan kita hadapi, entah itu besar atau kecil. Namun bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk bertahan melewati masalah demi masalah. Hal senada disampaikan oleh Yeremia pada ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Apakah pohon yang dekat dengan sumber air itu tidak mengalami teriknya panas matahari? Apakah pohon itu tidak mengalami musim panas? Pohon itu mengalami semua musim, baik musim hujan maupun panas. Hanya saja, di semua musim ia tidak khawatir. Mengapa? Karena baik di musim panas maupun musim hujan, ia dekat dengan sumber air. Ia memiliki cadangan air yang membuat ia bertahan, bahkan berbuah. Saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita kebal terhadap masalah. Kita akan berhadapan dengan masalah, sakit, kegagalan, musibah, bahkan pandemi yang tidak pandang suku ataupun agama. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ada sebuah kekuatan yang terus memampukan kita untuk melangkah. Saudaraku, kita akan kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Nikmatilah tiap kilometer yang kita tempuh. Ketika Anda lelah, jangan lupa berhenti di rest area. Nikmatilah sapaan Tuhan yang melegakan dan memampukan kita untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.